Halo Sobat Easy Stock, perusahaan yang mau kita bahas Berkah Mulia Mandiri, kita abjatin aja. Itu kode sahamnya B2 dijual 131 sampai 140, kita pakai 140. Sudah ada prospektusnya, bisa di-download, dan ini detailnya. Dia bergerak di bidang sektor industrial, subsektor diversified trading. Bidang perdagangan adalah eh, lebih dari 20 tahun berpengalaman di bidang aspal, bitumen ya namanya bitumen. Bitumen ini kemungkinan jadi daerah mana? Sulawesi ya. Bitumen tersebar di beberapa lokasi di Indonesia. Ini book buildingnya sampai 25 Juli. Offering price-nya itu 140. Kita lihat detail perusahaannya, about us-nya ini. Anda bisa baca di sini our service Berkah Mulia Mandiri procure aspal on the large scale. Oke. Dia punya atau dia mengoperate terminal. Dia juga memprovide maintenance dan consultation. Oke. Anda bisa lihat, Anda bisa pelajari siapa pemiliknya, organization structure. Oke. Oke, kita tujuannya di sini adalah menghitung apakah harga 140 ini murah, mahal, atau wajar. Kita akan menggunakan formulasinya atau dari bukunya karangan Benjamin Graham. Bukunya ini, Security Analysis dan Intelligent Investor. 2 buku pegangannya Warren Buffett dan Lo Keng Hong untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan kalau kita jabarkan, ini sudah ada penjabaran formulasi seperti ini. Kita membandingkan apa yang terreport di laporan keuangan, yaitu profit and loss, balance sheet, cash flow statement, dan ini ada auditor's note. Jadi untuk membahas atau menghitung nilai wajar, Anda harus menggunakan laporan audited yang long form, bukan short form. Long form itu bisa halamannya lebih dari 100. Dan itu harus dicari auditor's note-nya yang Anda bisa menemukan non-performing loan, penyusutan amortisasi, dan biaya dan pendapatan non-recurring atau biaya dan pendapatan yang di luar core business-nya, termasuk transaksi afiliasi. Oke, sekarang kita akan lanjut di sini. Tadi ada situ government bond ya. Ini bisa dicari di sini, di situs ini atau di CNBC juga bisa. Dan semua formulasi Benjamin Graham untuk menghitung nilai wajar sudah ada aplikasinya, namanya Easy Stock. Anda tinggal buka, tapi ini hanya yang sudah listed, yang belum listed itu cuma ada di video ini. Ada 870 lebih saham yang listed di bursa yang Anda bisa bandingkan harga pasar dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, sekarang kita mau bongkar laporan keuangan. Oke. Kita mau bongkar laporan keuangan. B2. Nah, oke, kita lihat. Yang terpenting di sini harus kita temukan berapa outstanding share-nya. Jumlah saham yang beredar atau outstanding, kalau di sini ditempatkan dan di store penuh, adalah 1,2 miliar sebelum dilempar ke publik. Setelah dijual ke publik 550 juta lembar atau ekivalen 31%, itu jumlah total saham yang beredar menjadi 1,757
miliar lembar. Sekarang kita harus masuk ke laporan keuangan audit. Nah, fokus kita adalah di aktiva lancar di balance sheet partnya ya. Dan kita harus keluarkan akun-akun yang merupakan accounting record, tapi tidak mencerminkan kondisi cash flow yang sebenarnya, yaitu di sini. Uang muka, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka, ini harus kita keluarkan. Kita bandingkan dengan, kita nggak melihat ini ya, aktiva tidak lancar, tidak lihat itu. Ini menurut metode Benjamin Graham ya. Jadi kita bahas spesifik untuk Benjamin Graham. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang, terus kita masuk ke P&L. Di P&L kita cuma fokus ke sini. Laba neto setelah pajak. Nah, oke. Terus kita lihat dividen ada nggak? Dividen ada. Nih. Dividen ada 488664. Coba kita lihat di spreadsheet kita tadi ada nggak? Ada ternyata, udah. Oke, kita lihat lagi ke, kita lihat lagi ke sini. Dividen ada, dividen 2022 nggak ada. Nah, di sini di cash flow statement kita lihat perolehan aktiva tetap dari 2021 17 atau 18 miliar turun menjadi 3,5 miliar. Kemudian kita cari detail penyusutan. Ini ada nih di sini penyusutan di sini. Ini dicari pas penambahan ya di sini ya. Tahun 2022 penambahannya. Nah, ini kelihatannya lebih besar ya. Untuk penghitung konservatif bisa dihitung pakai yang ini. Coba kita lihat spreadsheet-nya. Kita pasang berapa? 26 tambah 85. Berarti kita hitung konservatif aja. Bukan agak pesimis, agak optimis, sorry. Agak pesimisnya terlalu besar. Karena di sini ada aset dalam penyelesaian. Aset dalam penyelesaian harus dikeluarkan, jadi kita pakai yang ini. Oke, itu tetap 8155. Oke, betul. Kita masukkan datanya seperti itu. Kita lihat tahun 2021, kita pakai yang ini juga, 7404, betul nggak kita masukkan di situ? Iya, benar. Akumulasi penyusutan 53, benar. Oke, kita pakai yang cukup optimis ya. Nggak apa-apa. Kita lihat apakah harga offering price-nya itu. Nah, ini ada non-performing. Tapi tidak dikasih note. Kalau kita mau hitung konservatif, harus dikurangin. Tapi sementara kita berhitung secara optimis aja. Kita cari breakdown dari P&L. Nah, penyusutan kita cocokkan. Terus kemudian di penyusutan kita tambahkan. Nah, kalau kita menghitung dengan cara yang konservatif atau pesimis atau optimis, kita semua tambahkan. Taruhlah di sini 6 tambah 1, 7, 7 tambah 8. Betul nggak ada 8? Oh, sorry. 8. Betul kan? Udah hampir sama dengan apa yang tercatat di daftar aktiva tetap. Nah, penghasilan lain-lain ini ada keuntungan aktiva tetap. Kita harus kurangkan di sini. Kerugian perubahan mata uang asing, pemulihan penurunan nilai piutang, penyisian penurunan. Nah, ini harus kita keluarkan semuanya. Kalau yang plus kita minuskan, kalau yang min kita pluskan. Oke, nggak ada lagi.
Oke, kita langsung ke spreadsheet, kita hitung laporan keuangan tahun 2021. Karena kita menghitung di 2 periode ya, 2022 closing year-nya dan 2021. Nilai wajarnya tertinggi cuma 22, terendahnya minus 48. Price to book value-nya 4, terlalu mahal. PE ratio 28 mahal. Nah, ini kenapa negatif? Kita lihat di sini. Dia punya modal kerja tuh cuma sekitar 6 miliar, sedangkan utang jangka panjangnya 56 miliar. Berarti dia defisit neracanya 50 miliar. Sedangkan free cash flow-nya, net income segini, ya, net income-nya segini. Dia nggak cukup kuat untuk ngangkatnya. Angkat free cash flow-nya 34. Kenapa 34? Karena ada di sini capital expenditure. Capital expenditure-nya di sini nih. Nih, capital expenditure depresiasi segini dan ada di sini kan kita lihat di sini ya. Adalah ini nih. Pendapatan dan biaya lain-lain, Anda lihat di sini tadi kan banyak yang dikurangin nih. Minus semua nih. 117 juta, 1,18, 1,2 miliar. Kurangin semua di sini. Makanya dia minus 3,157. Oke, yang tahun 2021 itu terlalu mahal kalau kita bandingkan dengan harga IPO. Sekarang yang 2022 itu lebih kemahalan lagi karena minus semuanya. Kenapa? Kita lihat di sini. Price earning ratio-nya terlalu tinggi, price earning 24, price to book value-nya juga terlalu tinggi, hampir 3. Market cap-nya juga kecil, menengah nih, kecil menengah. Kita lihat free cash flow-nya hanya 15, net income cuma 10 miliar, tapi free cash flow-nya 15,6. Karena di sini kita lihat depresiasinya tinggi. Dan kita pakai capital expenditure yang optimis. Cuma 2,6 karena ada aset dalam penyelesaian. Nah, di sini jelas saham ini kemahalan. Oke? Kita jumpa lagi di lain kesempatan untuk pembahasan IPO berikutnya.